Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 18.0153.0060 dengan mata kuliah Machine Learning. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan apa itu kasus clustering atau pengertian dari kasus clustering atau mode apa saja yang terdapat di clustering tersebut, metode apa saja yang terdapat di clustering tersebut, atau algoritma apa saja yang terdapat di clustering tersebut. Baik, tidak usah lama-lama, kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu pengertian dari clustering. Pengertian dari clustering adalah suatu metode pengelompokan data. Lebih lengkapnya, clustering adalah metode pengelompokan data yang digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok atau cluster yang dihasilkan dari pengelompokan unsur-unsur yang tidak kecil. Unsur-unsur yang lebih kecil berdasarkan adanya kemiripan satu sama lain. Kita lanjut. Apa sih kegunaan clustering tersebut? Jadi kegunaan clustering tersebut adalah clustering atau klasterisasi biasanya digunakan pada business intelligence, pengenalan pola citra, web share, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan security. Jadi clustering adalah proses pengelompokan data ke dalam beberapa cluster sehingga data-data di suatu cluster memiliki kemiripan maksimum. Hal ini nantinya juga akan membuat kamu mendapatkan data antar cluster yang berbeda memiliki kemiripan yang minimum. Jadi, objek yang ada di dalam satu cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu jenis-jenis metode clustering. Dengar gambar di sini atau contoh di sini, kita bisa melihat ada poin 36, 34 dan poin 94 dan poin 152. Di sini kita akan mendapatkan beberapa banyak dari titik-titik tersebut yang ditangkap dengan lingkaran merah ini. Oke. Jadi sentral yang pertama ini, metode pertama ini yang bernama centroid based clustering. Jadi centroid based clustering merupakan metode yang pengelompokan data ke dalam non-hierarchical cluster. Tip cluster ini cenderung lebih efisien namun sensitif terhadap outlier. Tipe ini juga merupakan salah satu algoritma iteratif dalam clustering, di mana cluster dibentuk dari jarak terdekat antara titik data ke pusat cluster. Pusat cluster atau disebut centroid dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga jarak titik data menjadi minimum dengan pusat kamen. Clustering merupakan salah satu algoritma paling populer dari centroid based clustering. Baik, kita akan lanjut metode
metode-metode yang berada di clustering. Metode yang kedua yaitu density based clustering. Jadi density based clustering adalah menghubungkan area dengan kepadatan yang sama ke dalam satu kelompok. Menghubungkan area dengan kepadatan yang sama di dalam satu kelompok. Dan tipe ini memiliki kesulitan dengan data beragam, kepadatan dengan dimensi yang tinggi. Dalam metode ini, klaster akan dibuat berdasarkan kepadatan dari masing-masing data point. Nantinya, wilayah yang menjadi padat karena banyaknya data point yang berada di wilayah akan dianggap sebagai satu kelompok atau klaster. Sebaiknya wilayah yang memiliki data point sangat sedikit akan dianggap sebagai noise atau outlier. Berikut beberapa contoh algoritma dari centroid based clustering. Jadi kita bisa melihat dari contoh berikut di atas beberapa kelompok-kelompok atau wilayah yang sudah padat atau sudah menjadi kelompok satu-satu di sini, menjadi beda-beda kelompok. Dengan merah yang sudah dikelompokkan berbentuk bulat ini menjadi satu kelompok. Dengan biru tua atau biru muda ini menjadi satu kelompok, dikarenakan titik-titik ini berkumpul menjadi satu. Jadi bisa diartikan dalam titik-titik ini bisa menjadi satu kelompok. Merah, kuning, biru tua, biru muda, dan ungu. Oke. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Untuk metode berikutnya adalah yang ketiga, distribution based clustering. Tipe clustering ini mengasumsikan data terdiri dari distribusi, mirip seperti Gaussian distribution dengan bertambahnya jarak dari pusat distribusi. Maka probabilitas suatu titik termasuk ke dalam kelompok distribusi akan berkurang. Tipe ini bekerja dengan baik pada data sintesis dan klaster dengan ukuran yang beragam. Expectation maximization merupakan salah satu algoritma yang mengimplementasikan distribution based clustering. Baik, kita lanjut ke metode berikutnya. Metode yang berikutnya nomor 4 adalah hierarchical clustering atau connectivity based cluster. Implementasi dari tipe ini mirip dengan centroid based clustering, yang pada dasarnya mendefinisikan klaster berdasarkan jarak terdekat antara data point. Nantinya metode bekerja pada pemahaman bahwa data point yang lebih dekat akan memiliki perilaku yang sama dibandingkan dengan data point yang lebih jauh. Pengelompokan data point akan direpresentasikan dengan menggunakan dendrogram. Terdapat beberapa jenis hubungan dendrogram. Baik, kita lanjut ke metode yang berikutnya. Metode yang berikutnya adalah cara kerja clustering. Apa sih cara kerja dari clustering tersebut? Jadi clustering adalah algoritma yang bekerja dengan menerapkan algoritma-algoritma yang ada di dalamnya.
Kamin, clustering algoritma yang paling sering digunakan dalam mengimplementasikan clustering. Kamin clustering merupakan sebuah algoritma iteratif yang digunakan untuk mengelompokkan kumpulan data di dalam klaster yang sebelumnya telah ditentukan, di mana sebuah data point hanya dimiliki oleh satu klaster saja. Tujuan ditetapkannya data point ke dalam klaster agar nantinya jumlah jarak kuadrat antara data point dengan pusat klaster menjadi minimum. Sebaiknya sedikit variasi yang dimiliki dalam klaster. Semakin mirip data point berada dalam klaster yang sama. Algoritma ini seringkali digunakan untuk melakukan market segmentation cluster terhadap dokumen, image segmentation, image compression, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan cara kerja dari Kamin cluster. Oke, kita lanjut materi selanjutnya adalah ada dua metode yang harus dilakukan setelah Anda mendapatkan hasil dari Kamin cluster. Metode yang pertama yaitu elbow method. Elbow method memberikan gambaran tentang berapa jumlah K-cluster yang baik dengan berdasarkan pada jumlah jarak kuadrat atau SSI antara data point dengan centroid cluster yang ditetapkan. Dinamakan elbow method karena grafik yang dibuat berbentuk sebuah siku manusia. Nantinya lakukan siku pada grafik menunjukkan berapa banyak klaster untuk menerapkan Kamin cluster yang optimal. Bisa kita lihat contoh di atas ini. Baik, kita akan lanjut. Metode yang kedua adalah Silhouette method. Silhouette method memiliki fungsi yang sama dengan elbow method, yaitu untuk mencari banyaknya klaster agar implementasi dari Kamin cluster menjadi optimal. Bedanya hanya di tahap pengerjaan. Metode ini melakukan komputasi terhadap koefisien silhouette dari setiap data point untuk mengukur seberapa mirip sebuah point dengan klaster miliknya sendiri. Nilai dari silhouette berkisar antara 1 hingga -1, di mana semakin tinggi nilai, maka mengindikasikan objek tersebut semakin cocok dengan klaster miliknya sendiri dan tidak cocok dengan klaster lain. Baik, sekian dari penjelasan klaster saya, atau sekian dari presentasi tentang kasus clustering dari saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.